sekapok sirih kami sajike kami sajike sirih dipetik waktu gelap sirih dipetik waktu gelap petang kamu pedatang sirih disajikan seni budaya Aceh seni budaya Aceh Tamiang. Perjalanan tim potret kali ini adalah Kabupaten Aceh Tamiang. Barangkali banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang menarik dari daerah yang biasanya menjadi perlintasan Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara? Tetapi jangan salah pemirsa, daerah yang menjadi pertempuran terakhir Gajah Mada ini menyimpan banyak sekali pesona budaya. Seperti apa? Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan tim potret. Aceh Tamiang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Aceh Timur. Sebagai sebuah kerajaan di masa lampau, sejarah menunjukkan eksistensi Tamiang dalam sejumlah prasasti dan kitab negara Kertagama. Penduduk Aceh Tamiang didominasi oleh etnik Tamiang, yang secara budaya lebih mirip Melayu daripada Aceh. Namun mereka menyebut etnisnya sebagai perkauman Tamiang. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai budaya perkauman Tamiang dan kebenaran sejarah Tamiang yang konon katanya menjadi medan terakhir pertempuran patih fenomenal Gajah Mada, maka kami harus bertanya kepada tokoh yang mengetahuinya. Karena dari begitu banyak referensi terutama di internet, informasi masih simpang siur ya Pak ya. Dan Pak Muntasir yang tahu bahwa Tamiang ini sangat kaya dengan cerita sejarah. Dan ini kami perlu mengkonfirmasi kebenarannya mengenai kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Tamiang, kemudian juga mengenai pertempuran antara patihnya Majapahit yaitu Gajah Mada dengan Tamiang. Boleh Pak ceritakan bagaimana ceritanya? Terima kasih Bu ya. Sebenarnya bukan banyak kerajaan di Tamiang. Di Tamiang itu berdasarkan prasasti yang ada, itu sejak abad ke-9 sudah ada kerajaan. Namanya juga Kerajaan Tamiang. Itu menurut hukum ada daerah
ada suku, ada bahasa, itu menandakan adanya suatu kelompok manusia yang sudah hidup bersama dan punya budaya yang tinggi. Tamiang itu merupakan bagian dari rumpun Melayu. Maka saya sampaikan, Melayu yang ada di Aceh ini itulah Tamiang namanya. Ya, kalau di Medan itu ada Deli namanya, dan tempat-tempat lain sampai di pesisiran Sumatera. Mereka berbeda tapi rumpun Melayu. Maka rumpun Melayu yang ada di Tamiang ini bernama suku perkauman Tamiang. Nah, meskipun kami ini merupakan rumpun Melayu, ada perbedaan dengan Melayu-Melayu yang lain. Makanya dalam bahasa pun, bahasa Tamiang itu sering kami katakan itu bahasa kampung. Jadi kalau orang Tamiang berkomunikasi bahasa Maya, bahasa kampung, udah tahu lah itu berarti bahasa Melayu Tamiang. Nah, meski ini pun ada asimilasi antara, karena di Tamiang ini ada 3 etnis, Aceh, Gayo, dan Tamiang itu sendiri. Posisi Tamiang yang berada di jalur strategis timur Sumatera membuat daerah ini memiliki penduduk yang lebih heterogen dibandingkan wilayah Aceh lainnya. Kemajemukan masyarakat yang hidup di Tamiang membuat daerah ini memiliki budaya yang beragam pula. Sama halnya dengan potensi alam, kekayaan budaya juga dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata, sehingga bisa menambah pendapatan daerah. Assalamualaikum, saya Bunda Vina. Sumari dari Papeda IT Bunda. Oh ya, silakan duduk nak, silakan duduk. Terima kasih Bunda. Iya. Baca buku apa itu Bunda? Tentang pariwisata dan budaya di Tamiang. Budaya dan pariwisata nih baca-baca, menambah wawasan coba daripada duduk bengong ah. Iya, kebetulan loh Bunda, kita datang ke sini ini. Di Tamiang ini kan banyak beragam etnis dan agama, budayanya juga keyakinannya saling berbaur begitu, dan budayanya juga menciptakan suatu keharmonisan yang luar biasa ini Bunda. Bagaimana sih hubungan yang begitu baik ini dapat terjalin dengan demikian Bunda? Begini kan, kita ini kan tadi udah bilang ini kan Tamiang ini kan terdiri dari berapa etnis ya, banyak suku lah. Tapi yang namanya perkauman Tamiang itu dia tetap memang suku aslinya itu loh. Jadi dia budayanya seperti tadi ada untuk menyambut tamu, itu ada tari Skapulsiri. Kemudian ada tari yang tari gembira tuh yang menceritakan kecekatan ya, kesabaran ya, masyarakat Tamiang putra-putrinya untuk meraih satu cita-cita. Digambarkan dalam tari ula-ula lembing yang daerah lain nggak ada. Tapi sayangnya itu bahasa kampung yang mirip bahasa Melayu, tapi daerah lain nggak ada. Itulah satu tarian khas Tamiang yang tidak ada di daerah Melayu lain, tari ula lembing. Jadi itu artinya kita saling menghargai budaya sesuai dengan kita Bhinneka Tunggal Ika, beragam-ragam tapi tetap satu. Mana boleh mentang-mentang Tamiang, Tamiang aja yang kembang, budaya yang lain nggak boleh. Enggak, kita gitu. Agama juga kita, begitu juga agamanya. Kita Islam ya, secara Islam, nanti ada yang Katolik, ada yang Buddha. Ya silakan beribadah masing-masing, tapi kita tidak saling menyakiti, kita tidak mengganggu peribadahan mereka. Juga mereka begitu, kita gotong royong, perlu Tamiang membangun apa, misalnya Tamiang ini perlu kita bangun Tamiang. Kita bersatu sama-sama. Enenlah deden anak Tamiang, dirangkai untuk tetamu negeri. Tamu bertuah sudahlah datang, membawa program dari Dai TV. Ku buka kalam dengan basmalah, berharap rahmat Allah Ta'ala
tamu bertuah membawa tuah, datang meliput potret budaya. Ahoy, andanlah potret budaya Tamiang, adat budaya beragam-ragam, mudah-mudahan menjadi terkenang indah siang dan malam. Apa beda kami apa sama kesamaannya Ibu yang dari TV Daeng aja. Kalau kami memang kami sangat berbangga hati kalau Ibu kemarin memang mau meliput Istana Serui ini atau Dalam kesempatan ini, pihak Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mengajak kami untuk melihat Istana Seruai. Dan di sana kami telah disambut dengan budaya bersyair dan berbalas pantun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan Puan silakan naik ke bilik kami. Terima kasih. Tunggu dulu Bu. Begini Bu. Biasanya Bu kalau tamu yang datang ke Tamiang ibarat kata sebuah pantun. Terbang-terbang si unggas elang, terembus angin berayun-rayun. Setiap tamu yang datang ke Tamiang disambut dengan berbalas pantun. Betul. Sila Ketua Pelangkai. Ya, betul. Datuk. Ya, Datuk. Datuk, anak dara memakai soket. Dibawa menari untuk berdendang. Dai TV datang untuk acara potret. Untuk meliput budaya Tamiang. Betul sungguh, Datuk. Begini pula katanya, Datuk. Teluk belanga berkain pinggang. Pakaian adat lengket di badan. Dai TV meliput budaya Tamiang supaya tak hilang tergerus zaman. Kalaulah anak menghatam kaji, tolong bawa ke sedalung pulut. Cukuplah senang rasa di hati. Dai TV datang untuk meliput. Betul sungguh, Datuk. Betul, Wak Lang? Betul. Begini pula, Datuk, katanya. Kalaulah ada sedalung pulut, hendak dimakan di tepi pantai. Dai TV datang untuk meliput di Istana Negeri Seruai. Kepada tamu selamat datang. Kami persilakan untuklah masuk. Alhamdulillah kami masuk ke dalam ini. Assalamualaikum. Salam. Seperti saat ini, tradisi berbalas pantun biasanya digunakan untuk menyambut tamu. Setelah mendengarkan pantun, barulah si tuan rumah mempersilahkan kami untuk masuk. Wak Ngah, kalau untuk budaya berbalas pantun di Tamiang ini, kira-kira sejak kapan sih perkembangannya dimulai? Kalau adat budaya pantun ini itu dari atuk-atuk kami dulu, turun temurun, yang artinya budaya Tamiang, budaya pantun itu difungsikan pertama ketika menyambut pengantin, menyambut pengantin, kemudian ada tamu, kemudian selain itu masyarakat Tamiang pada umumnya ketika ingin menyampaikan harapan, hasrat, apakah dia itu meminang, kemudian ataupun jatuh cinta, kemudian ingin menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, itu dengan sentuhan-sentuhan pantun. Kerajaan Seruai dibangun sekitar tahun 1887. Bangunan istana ini masih asli sebab menggunakan kayu merbau yang memiliki ketahanan lebih dari 120 tahun. Namun pada masa Darul Islam di Aceh, sejumlah dokumen-dokumen dan barang berharga milik istana lainnya turut hilang. Dari Kuningan ini Bunda ya? Ya, Kuningan. Ya.
Istana Seruai, kami beranjak untuk melihat aktivitas kebudayaan masyarakat Tamiang lainnya, yaitu tenun songket Tamiang. Kain songket ditenun dengan beragam motif yang mengandung unsur manusia, alam, dan budaya. Songket Tamiang memiliki motif khusus, yaitu pucuk rebung. Filosofinya bermakna keseimbangan dan kekuatan dari hukum, ilmu, dan agama masyarakat Tamiang. Assalamualaikum. Bu, ini yang saya bilang tadi ada kuliner yang istimewa dari Aceh Tamiang. Tidak jauh dari lokasi tenun, Ibu Vina mengajak kami untuk mengunjungi satu tempat lagi. Katanya kami harus mencicipi kuliner khas Tamiang yang tidak boleh dilewatkan. Kita bagi tahu, manyin namanya. Ngapa kakak tunggu Anum bagi tahu lagi? Ngapa cek kakak bagi tahu aja? Bu Anum, tadi Bunda sempat bilang ada makanan khas Tamiang, tapi Bunda nggak bilang namanya apa. Nah ini dia, apa itu Ibu Anum? Ini namanya ketupat sele, atau kalau kami bilang di Tamiang ini ketupat tengguli namanya. Tengguli itu sele? Iya, tengguli itu sele. Ketupat itu ya terbuat dari pulut. Nah, adapun bahan-bahan untuk membuat ketupat ini, yang pertama kali beras pulut. Nah, ini beras pulut atau beras ketan. Yang kedua bahannya pucuk ibus. Nah, ini pucuk ibus. Ini pucuk ibus. Nah, ini namanya pucuk ibus, daun pucuk ibus. Kita kasih tahu bahan dulu. Yang selanjutnya kelapa, santan kelapa. Yang seterusnya garam. Nah, inilah bahan-bahan untuk membuat ketupat. Nah, pertama cara membuatnya, beras kita cuci bersih, lalu kita beri sedikit garam agar nanti ada rasa. Nah, selanjutnya pucuk ibus ini pucuk ibus kita anyam. Nah, ini menarik Ibu Anum, pucuk ibus. Iya. Pucuk ibus ini saya baru dengar nih, pohonnya seperti apa ya? Pohon pucuk ibus ini hampir mirip seperti pohon palem. Ada pohon sawit juga, ya kan, daunnya hampir sama juga dengan pucuk kelapa. Makanan ketupat tentunya sudah tidak asing lagi di lidah masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan serikaya. Namun memadukan kedua panganan ini adalah hal yang baru bagi saya. Seperti apa ya rasanya? Ini dia, sudah jadi ya Bu Anum ya Bunda. Ini sudah jadi. Tengguli, ini ketupatnya, ini tenggulinya. Sekarang kita coba. Oke, ini dia ya. Dicocol ke tenggulinya. Bunda coba dong Bunda. Aduh Bunda jangan makannya, nanti Bunda gemuk. Bunda, karena penuh gizi, iya kan? Gimana rasanya makan ketupatnya aja dengan yang pakai sele? Sebenarnya Bu, ketupatnya sudah enak. Sudah enak. Ditambah lagi ini makin sempurna. Bunda cuma pegang-pegang aja, makan nanti Bunda gemuk. Pokoknya hamburger, pizza kalah ya. Yuk cintai makanan tradisional Indonesia pemirsa, karena nggak kalah dengan makanan yang dari Aceh Tamiang dari luar ya. Enak banget. Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali beragam seni budaya dalam setiap sendi kehidupannya. Termasuk pula seni dalam bela diri, yaitu pencak silat. Alhamdulillah sehat.
Pak Nukman, kami mendengar bahwa Sanggar Silat Pelintau ini adalah salah satu yang berprestasi di Kabupaten Aceh Tamiang. Iya. Dulu kapan diberdirikan Pak untuk Sanggar Pelintau ini? Tahun 1953. Sanggar Pelintau? Iya. Wow. Maksudnya udah dipublikasikan lah. Cuman waktu zaman Belanda kan begini dia, tidak boleh terang-terang ditangkap sama Belanda. Jadi tahun 1953 itulah baru dikembangkan, bisa diapakan sama masyarakat lah. Oke. Silat ini budaya yang diwariskan sudah sejak lama. Banyak juga daerah yang sudah tidak lagi memiliki silatnya. Bagaimana kendala barangkali kalau ada yang dihadapi Sanggar Pelintau ini untuk melestarikan seni bela diri silat ini, Bapak? Begini, Bu, kendalanya ya termasuk istilahnya ada. Karena istilahnya kalau anak-anak ini kan kadang-kadang kita bawa itu kan istilahnya untuk latihan kan agak sulit. Maksudnya agak sulitnya gini, ada budaya-budaya lain yang masuk. Cuman kita ini karena ini Ibu kan nampak ada yang kecil-kecil kan. Jadi saya dorong supaya anak ini mau datang ke tempat latihan kan. Saya tidak pungut biaya sebesar pun. Dahulu, pencak silat diciptakan untuk melindungi diri dari serangan musuh dan mempertahankan hidup dari tantangan alam. Pencak silat yang dikenal oleh masyarakat rumpun Melayu ini biasanya menirukan berbagai gerakan binatang seperti harimau. Dalam perkembangannya, pencak silat kemudian dilengkapi dengan senjata tajam. Namun kini pencak silat lebih difokuskan sebagai bagian dari seni dan olahraga. Perkauman Tamiang kian mewarnai khasanah budaya Indonesia. Setiap etnis dan pemeluk agama di Tamiang hidup dan tumbuh dengan harmonis. Tamiang tidak mengenal istilah superior dan inferior etnis. Semua setara, melebur dan menciptakan kekuatan untuk mendorong kemajuan peradaban Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.